Halo, sahabat pecinta tanaman hias. Kali ini, channel Harmony Life akan membahas tanaman hias begonia yang diberi nama begonia angel wing atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan begonia sayap malaikat. Ada juga yang menyebut begonia ini sebagai begonia polkadot atau begonia makulata, atau ada juga yang menyebut sebagai begonia mocha. Begonia ini sebenarnya masuk ke dalam kelompok begonia yang memiliki batang mirip dengan batang tebu atau golongan cane begonia. Semua tanaman golongan cane begonia memiliki batang yang panjang dengan ruas-ruas di atasnya sehingga menyerupai ruas-ruas batang tanaman tebu. Sahabat bisa lihat pada tanaman begonia ini, ya, batangnya panjang. Kemudian perhatikan ada tonjolan-tonjolan pada permukaan batangnya, atau bisa kita sebut sebagai ruas-ruas. Semakin tua usia tanaman, maka akan semakin panjang batangnya dan semakin banyak ruasnya. Sebenarnya, ruas-ruas ini adalah bekas perlekatan dari daun-daun begonia. Jadi dulu ada daun di sini, ada juga bunga yang tumbuh di sini, kemudian batangnya memanjang, kemudian bunganya rontok, daunnya juga rontok, sehingga menyisakan tonjolan seperti yang bisa dilihat pada batang ini, ya. Nah, kenapa disebut sebagai begonia angel wing atau sayap malaikat? Coba perhatikan, sahabat perhatikan daunnya, ya. Jadi begonia ini memiliki daun yang cukup besar. Kemudian bentuknya kalau diperhatikan memang menyerupai seperti sayap malaikat. Jadi dari bentuk daun inilah disebut begonia ini sebagai begonia sayap malaikat. Nah, bagaimana warna daunnya? Warna daun dari begonia ini dalam keadaan sehat biasanya hijau tua, bisa dilihat pada video ini. Kadang-kadang ada bintik-bintik pada permukaannya, sehingga disebut juga sebagai begonia polkadot karena menyerupai bintik-bintik pada anjing jenis polkadot. Atau makulata juga maksudnya adalah ada bintik-bintik pada permukaan daun. Kemudian perhatikan pada bagian bawah dari daun, biasanya berwarna merah tua. Jadi sahabat bisa perhatikan pada gambar ini. Bagian bawah dari daun berwarna merah tua. Nah, bagaimana dengan bunga dari begonia ini? Begonia angel wing termasuk begonia yang sangat rajin berbunga. Jadi dia berbunga sepanjang tahun. Begonia ini, sepengetahuan saya, tidak pernah berhenti berbunga. Jadi ada bunga setiap tahun, setiap saat, ya. Bunganya berbentuk kecil-kecil, menggantung. Bisa kawan-kawan lihat, bunganya seperti ini. Dan cukup lama usia bunganya, kira-kira 2 minggu, ya, 2 minggu lebih, ya. Warnanya bervariasi, paling banyak warna merah tua kalau dia dalam keadaan sehat. Kemudian secara bertahap akan berubah menjadi semakin tua dan mengering seperti ini. Ada juga warna lain, ya, dari bunganya, ada oranye, merah muda, tergantung dari jenisnya. Dan dipengaruhi juga oleh intensitas cahaya matahari. Nah, sahabat, setelah sahabat mengenal begonia angel wing ini, mari kita bahas tentang bagaimana cara merawat begonia ini agar tumbuh subur dan berbunga dengan baik. Yang pertama perlu diperhatikan adalah cahaya. Begonia jenis ini menyukai cahaya yang terang, tetapi tidak boleh kena cahaya matahari langsung.
Bagaimana mengetahui begonia kita mendapat cahaya yang tepat? Yaitu dengan melihat warna daunnya. Jika daun berwarna hijau tua, seperti pada begonia saya ini, maka ini cirinya dia berada di tempat yang tepat, artinya mendapat cahaya terang tapi tidak terlalu banyak kena cahaya matahari langsung. Tapi jika daunnya berwarna pucat, kemudian batang-batang dari begonia ini kurus-kurus serta panjang dan malas berbunga atau tidak berbunga, maka itu cirinya kurang cahaya matahari. Tetapi jika terlalu banyak kena sinar matahari, maka daun dari begonia ini akan melengkung dan kecoklatan. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah penyiraman. Jadi sahabat, hati-hati jangan terlalu banyak memberi air pada begonia ini, karena akan membuat dia tidak sehat atau malah memicu penyakit pada akarnya. Jadi kapan waktu yang tepat menyiram? Yaitu jika permukaan dari media tanam sudah mulai agak kering, sekitar 1-2 inci baru kita siram. Kemudian pastikan pot untuk memelihara begonia ini atau menanam begonia ini memiliki lubang yang cukup sehingga tidak banyak air tergenang di bawah pot karena akan memicu penyakit, yaitu daunnya jadi menguning dan rontok. Berikutnya adalah pemupukan. Jadi penting sekali memberi pupuk secara teratur, bisa pupuk organik atau NPK misalnya yang mudah didapat. Dan kalau bisa diencerkan pupuknya, jadi beri setengah dosis saja. Suhu udara, sebenarnya suhu rumah kita rata-rata cukup untuk perkembangan begonia ini. Karena begonia jenis ini membutuhkan suhu 18-24 derajat Celcius. Jadi tempatkan pada tempat yang sedikit terlindung agar tidak terlalu tinggi suhu udaranya. Kalau perlu diberikan sedikit tirai di atasnya atau taruh di teras-teras rumah kita. Kelembaban, jadi kelembaban di rumah juga cukup untuk perkembangan begonia ini. Yang penting diperhatikan adalah jangan terlalu sering menyemprotkan air ke bagian daun atau batang, misalnya dengan menggunakan sprayer, karena jika air menempel terlalu lama pada daun atau batang akan memicu pertumbuhan penyakit yang menyerang begonia kita, yaitu penyakit bintik putih atau bintik-bintik coklat pada daun ya. Jadi fokus menyiram ke media tanam atau ke arah akar saja. Yang terakhir yang perlu diperhatikan agar begonia sahabat sehat dan tumbuh dengan baik adalah pemangkasan. Jadi jika ada daun yang sudah mulai tua itu cepat-cepat dipangkas ya. Kemudian jika ada bunga yang sudah coklat seperti bisa sahabat lihat di sini, itu cepat-cepat dipangkas saja. Nah, kemudian daun-daun tersebut bisa kita pakai untuk pupuk, begitu juga dengan bunga yang kering. Nah, batang yang sudah terlalu tinggi itu sebaiknya dipotong saja. Jadi yang sudah tua, karena nanti akan tumbuh tunas-tunas baru di sebelahnya yang jumlahnya bisa lebih dari 1 dan dengan cepat akan tumbuh dan berbunga lagi. Dan sebaiknya batang yang sudah tua yang kita potong jangan dibuang, tapi bisa kita tanam lagi untuk memperbanyak begonia kita. Nah sahabat, demikian informasi tentang begonia angel wing atau begonia sayap malaikat yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat ya. Selamat berkebun dan tetap sehat. Salam.